Christina Marta Tiahahu ini, aku jadi belajar bahwa beliau kan baru umur 17 tahun waktu itu dan akhirnya dia harus meninggal karena keberaniannya itu. Jadi kalau dari aku sendiri sebagai anak muda ya kita harus melihat sosok Christina Marta Tiahahu ini sebagai apa ya, panutan gitu. Malaka diambil alih oleh Portugis, maka perlawanan perempuan itu atau Indonesia khususnya itu Nusantara itu adalah bergerak ke arah darat itu. Muncullah yang serang yang jarang sekali dibicarakan kalau kita bicara tentang perang Jawa gitu. Padahal di situ banyak sekali perempuan yang ikut berjuang dengan Pangeran Diponegoro. Kemudian bergerak lagi ke ruang yang lebih domestik ya, sampai akhirnya ke SK Trimurti yang memang di rumah gitu, menulis gitu kan itu. Nah, pergerakan perjalanan ini akan terlihat dengan jelas sekali di dalam Manokwari ini dan menjadi semacam apa ya? Bagi saya sih sebuah pertunjukan itu ada trigger kan ya, trigger orang akan sejarah yang agak lengkap itu hanya dua. Pertama tentang Rasuna Said itu juga baru diterbitkan tahun 2024 dan juga Pak Ustadz, karena tadi Kang Wawan referensinya tidak banyak dan lebih ditulis dalam bentuk yang umum gitu, tidak ada panduan-panduan yang secara spesifikasi dan detail. Jadi di sini saya bersyukur sekali didampingi kembali oleh Kang Wawan sebagai sutradara, jadi udah bisa curhat dan memohon arahannya dari sutradara yang ganteng ini kan. Jadi semangat sih untuk belajar bercampur deg-degan karena tokohnya ada, nyata, dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Secara buat saya pribadi waktunya tuh kayak kurang 2 bulan gitu buat latihan. Sementara yang lain udah mulai latihan. Jadi berharap melalui tokohnya Ageng Serang ini bisa memberikan membuka mata kita bagaimana perjuangan dan kenapa ada namanya Ageng Serang di entah di jalanan, entah di gedung pertunjukan di pasar festival ada gedungnya Ageng Serang dan hal-hal lain gitu, karena memang mungkin niatnya buat Gen Z, tapi yang bukan Gen Z aja juga rasanya perlu tahu lebih dalam gitu mengenai tokoh ini. So, mohon doanya teman-teman media melalui tulisannya, mungkin ada yang bisa ikut membantu supaya kita bisa sama-sama memberikan yang terbaik untuk mengenalkan tokoh-tokoh yang luar biasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Mondi terima kasih. Sama saya juga. Saya itu hampir seminggu 5 kali ke Niagang Serang, tapi jalan Niagang Serang dekat Westin situ kan kantor kita Women International Cup di sana. Jadi saya baru tahu ternyata pahlawannya ceritanya begini. Terima kasih sekali lagi membawa cerita ini. Oh jadi saya yang curhat ya. Oke deh. Selanjutnya kepada Hani. Jadi interpretasi saya mengenai Ratu Kalinyamat ini, Ratu Kalinyamat merupakan simbol keberanian ya yang hadir dari luka. Luka itu luka apa sih sebenarnya? Luka ketika Ratu Kalinyamat melihat hak-hak rakyatnya yang diambil, yang dijajah oleh bangsa Feringgi pada saat itu gitu. Dan pastinya interpretasinya juga berangkat dari keteguhan hatinya Ratu Kalinyamat. Bagaimana Ratu Kalinyamat ini tuh memimpin dengan ketenangan, juga ketulusan dan keberaniannya. Dan berasal papaku itu Ambon, jadi sudah cukup familiar lah dengan cerita-cerita pahlawan dari Ambon dan semuanya itu. Dan bagaimana caranya aku untuk, karena aku ditanya apakah aku pemberani, sebenarnya sih nggak juga ya. Nah tapi dengan adanya aku dikasih peran Christina Marta Tiahahu ini, aku jadi belajar bahwa beliau kan baru umur 17 tahun waktu itu dan akhirnya dia harus meninggal karena keberaniannya itu. Jadi kalau dari aku sendiri
sebagai anak muda ya kita harus melihat sosok Christina Marta Tiahahu ini sebagai apa ya, panutan gitu, karena banyak anak-anak muda di zaman sekarang itu takut keluar dari zona nyaman segala macam. Sedangkan dari berabad-abad tahun lalu Christina Marta Tiahahu itu dia berani banget buat ikut ayahnya untuk ikut perang, sampai akhirnya dia mau gitu mengorbankan hidupnya untuk bangsa atau rakyatnya. Jadi ya dari Christina Marta Tiahahu aku jadi belajar banget gitu untuk menjadi sosok yang berani. Apalagi aku sama Christina Marta Tiahahu ini sendiri beda umurnya masih dikit. Aku 19, Christina Marta Tiahahu 17 waktu itu. Jadi ya menjadi pembelajaran, dan semoga nanti pas monoplay aku bisa menyampaikan pesan yang sesuai dengan aku bilang tadi, pemberani gitu sih. Ya, karena di film itu ada yang namanya retake ya. Jadi ada 1 kali, 2 kali, kalau salah kita bisa mengulang lagi gitu. Walaupun itu pastinya dihindari, kalau bisa di one take, oke, itu lebih baik gitu. Tapi di sini tidak ada kesempatan itu sama sekali, sehingga itu yang menjadi challenge buat saya yang mungkin pertama kali di sini. Selain itu juga mungkin ketika di frame atau di kamera itu banyak unsur-unsur lain yang membantu. Sedangkan di sini kita melakukan monolog. Kebetulan ini juga monolog ya pementasannya. Jadi benar-benar harus memahami sekali, harus hafal semuanya dengan line yang cukup panjang. Benar kalau di film kita ada dialog, bisa cue-nya dari lawan main kita gitu. Tapi kalau di sini hanya sendiri, semuanya bercerita, bermonolog, dan energinya harus besar. Kalau film kan silakan Mbak Mopi. Dengerin Glory sama Hana, aku jadi makin deg-degan ya. Kayak susah banget nih. Izin Bu Produser, saya mau ngelafal sekarang aja, boleh nggak? Dilanjutkan sama yang lain, dia saya mau latihan dulu aja deh, kayak deg-degan banget jadinya. Iya Mbak, udah dijelasin ya. Ya juga. Iya Mbak, jadi udah pasti bahwa prosesnya itu berbeda untuk film dan teater. Tapi justru saya sebagai orang yang senang sekali menikmati proses gitu ya, berproses itu yang selalu yang bikin kangen gitu. Entah itu di film, entah itu di teater, menghafal, menemukan karakter, menemukan gestur, dan hal-hal lain. Kerjasama dengan tim itu juga menjadi sesuatu yang selalu Ini terlalu teatrikal banget sih gitu, kurang natural nih gitu, kurang real atau overacting. Nah kalau di panggung kita nggak bisa underacting, justru kita harus apa ya, kita bicara biasa seperti ini, gimana caranya sampainya harus sampai di ujung sana. Jadi betul-betul kita harus punya kepekaan, apa ya, kepekaan ruang. Jadi gestur yang acting tuh bukan hanya dari dalam. Dari dalam kita menghendakinya segini. Gue merasa suara gue, kesedihan gue, kemarahan gue udah cukup yang gue rasain segini. Tapi ternyata nggak cukup, karena lo belum sampai sejauh itu, belum bisa merasakan. Kiri, muter-muter salah ya. Saya banyak reading dengan Kang Wawan, terus ada beberapa latihan juga, latihan fisik terutama latihan olah vokal, karena pastinya berbeda sekali seperti yang tadi saya ceritakan di dalam. Perbedaan film dan teater itu sangat besar. Di sini kita proyeksi suara itu harus jauh, harus sampai 88 ini paling ujung, sedangkan kita ada mic, kita nggak perlu, bahkan bisikan pun bisa terdengar. Kalau ini kita harus melatih itu juga salah satunya, dan fisik itu karena lebih ke salah satu interpretasi saya dalam bentuk karakter Kali Nyaman juga, karena beliau itu adalah seorang ratu yang juga turun ikut berperang. Itu juga menjadi di luar latihan reading, ada ngejim juga supaya ada otot-otot gitu mungkin. Jadi sambil ini biar tambah banyak depan di otot-ototnya. Mungkin itu juga salah satunya. Ada banyak diskusi juga, banyak riset, banyak baca dengan sumber yang terbatas, tapi sebisa mungkin kita ngambil informasi sebanyak. Tantangan terberat masih Mbak? Tantangan terberat mungkin tantangan terberatnya mungkin itu nanti akan dirasakan selama prosesnya, masih sangat dinikmati proses pencarian karakter.
nggak terlalu jauh dalam pencariannya, tetapi mungkin nanti akan menjadi tantangan terbesar ketika bangunnya langsung, dan nggak sabar untuk merasakan yang tadi dibilang kejenuhan yang akan terjadi di bangun. Mungkin itu. Mbak Modi. Ya Pak, silakan Pak. Siapa yang mau nanya? Pak Taufik. Iya, iya. Yang juga ada 6 ya. Ada 6 orang wanita. Terus menurut saya yang saling kan tadi kalau bisa ada namanya dalam skop penyelenggaraan kerjaan 5 tahun berbeda mulai dari